Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Diosetta berjudul, Jagat Segoro Demit, Part 6, Pusaka. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di Twitter Diosetta, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Buto, demit ras raksasa dengan kekuatan fisik yang konon dapat memindahkan bangunan dengan tenaganya, saat ini berkumpul dengan jumlah yang mengerikan di depan mata kami. Sayangnya bukan itu ancaman utama yang kami hadapi. Seorang nenek tua tertawa cekikikan menghadapi kumpulan makhluk itu. Setiap pukulan yang dihujamkan kepada Buto itu memiliki kekuatan yang mampu memporak-porandakan tebing batu di sekitarnya. Edan Cahyo, pukulannya hampir sekuat pukulanmu, ucapku yang masih terheran-heran dengan ilmu dari Nyai Jambrong yang sedang bertarung melawan sekumpulan Buto itu. Mungkin, tapi aku belum bisa mengeluarkan pukulan sebanyak itu dengan kekuatan penuh, ucap Cahyo yang menjadi khawatir seandainya mereka ditakdirkan untuk bertarung. Mbah Wira, salah satu warga desa Sukmajaya yang sempat membuat perjanjian dengan iblis Brakaraswana kini terlihat dengan tubuh rentannya menggenggam sebuah kujang dan membacakan mantra untuk melindungi Nyai Jambrong yang bertarung di garis depan. Mbah Wira ada di sana. Bukannya dia mengaku ingin bertobat dan menebus dosa-dosanya? Ucap Cahyo. Entah, aku tidak bisa mengerti dengan semua kejadian di bawah sana. Seandainya kamu bilang ini mimpi pun aku pasti percaya. Balasku pada Cahyo. Kami menoleh ke arah Paklek berharap mendapatkan petunjuk atas semua ini. Jika kalian mengenal orang itu, kita lihat ujung pertarungan ini dan cari kesempatan untuk menarik dan meminta penjelasan dari seseorang yang kalian sebut dengan nama Mbah Wira itu, perintah Paklek. Kami setuju, namun entah, pertarungan ilmu hitam sebesar ini akan memakan waktu berapa lama. Begitu banyak ilmu yang dirapalkan di pertarungan itu. Namun belum ada yang mampu menembus pertahanan demit-demit penari ludrup itu. Suatu ketika Nyai Jambrong terlihat memutarkan tangannya dan badannya seolah melakukan tarian ritual kuno. Mendadak tanah di tempat itu berubah seperti lumpur dan menarik pasukan demit itu masuk ke dalam tanah. Tak melewatkan kesempatan, Nyai Jambrong melompati demit-demit yang tenggelam menuju musuhnya yang masih menari dengan tenang di atas panggung. Onok Tokek Menyang Solo, pemain ludrup itu memulai tembangnya dengan iringan musik kendang. Nenek-nenek di Pangan Ulo. Seperti mengikuti tembangnya, sesosok makhluk orang tua gondrong bersisik ular dengan mata dan lidah yang hitam keluar dari tubuhnya. Itu Topo Ulo? Sekarang ia menjadi pengikut pemain ludruk itu? Tanya Cahyo yang terheran-heran. Aku tidak menjawab, dari jenis ilmu Topo Ulo dan serangan Nyai Jambrong sepertinya aku bisa mengetahui hasil pertarungan ini. Cahyo, Paklek, lebih baik sekarang kita mencari posisi untuk menarik Mbah Wira, ucapku. Di tengah pertarungan ini? Tanya Cahyo yang ragu. Walaupun tubuhnya Jambrong abadi, tubuh fisiknya tidak akan bisa bertahan dari kutukan Topo Ulo, hasil pertempuran ini sudah bisa terlihat, jelasku pada mereka. Yowis, kita turun sekarang, sembunyikan keberadaan kalian dan jangan sampai terpisah, perintah Pakleh yang mengerti dengan strategiku. Kami menuruni bukit dan mendekat ke pertarungan itu. Aura yang sangat gelap jelas terasa menyelimuti pertarungan-pertarungan di hadapan kami. Jelas, saat ini kami belum bisa mendekat. Benar dugaanku, Nyai Jambrong yang sebelumnya unggul kini terjatuh setelah kehabisan nafas dan terpengaruh oleh racun dari pertapa ular itu. Seketika ratusan demit mengamuk menghabisi orang-orang sakti yang sedari tadi membantu Nyai Jambrong. Termasuk demit berwujud ular yang mencoba menyerang Mbah Wira. Aku sudah bersiap akan hal ini dan melancarkan mantra pelindung untuk Mbah Wira. Dan ketika menyadari serangan makhluk itu tidak dapat menyentuhnya, Mbah Wira pun mencari keberadaan kami. Mbah Wira, ke sini! Bisikku sambil mendekat ke jangkauan penglihatannya. Melihat keberadaanku, kakek tua itu segera berlari meninggalkan kawanannya dan menghampiri kami. Mas Danan, kenapa kalian bisa di sini? Tanya Mbah Wira. Sudah Mbah, kita tinggalkan tempat ini dulu, perintahku pada Mbah Wira yang dengan sukarela mengikuti permintaan kami.
Dari jauh terlihat tubuh Nyai Jambrong yang keracunan tenggelam oleh tanah yang melunak karena ilmunya sendiri. Kami bersembunyi di sebuah goa, cukup jauh dari lokasi pertempuran dengan senter yang kami bawa sebagai penerangan. Mbah Wira, bagaimana Mbah Wira bisa ada di sini? Tanyaku padanya. Benar Mbah, terus kondisi Mbah Wira sendiri bagaimana? Cahyo terlihat cemas mengingat saat terakhir meninggalkannya di hutan Mbah Wira sudah kembali ke tubuh rentanya. Sudah biar saya jelaskan. Sebelumnya saya izin berkenalan dengan bapak ini, ucap Mbah Wira. Saya pakleknya mereka Mbah. Saya sedikit tahu cerita tentang Mbah Wira dari mereka, jawab paklek dengan ramah. Sepertinya paklek pun tidak merasakan niat jahat dari Mbah Wira, tidak seperti orang-orang sakti di tempat tadi. Mbah Wira mulai menceritakan maksudnya. Rupanya Mbah Wira juga mendapatkan potongan kayu seperti yang kami miliki. Hal itu menyebabkan hutan tempat Imah Lewoong berada didatangi orang-orang sakti berilmu hitam yang mencoba menyerangnya. Ketika orang sakti itu mulai meresahkan desa Sukmajaya, Mbah Wira meninggalkan hutan hingga giliran Nyai Jambrong yang muncul berpapasan dengan Mbah Wira. Rupanya nenek tua itu sedang mengumpulkan orang-orang sakti untuk mengalahkan musuh besarnya si penari ludruk itu. Menurut saya, satu-satunya makhluk yang bisa mengalahkan penari ludruk itu hanyalah Nyai Jambrong ini. Saya mengikutinya hingga tiba di pertarungan ini, cerita Mbah Wira. Jadi Mbah Wira sudah tahu petunjuk untuk mengalahkan demit itu? Tanya Cahyo yang semakin tidak sabar. Dengan muka yang musam, Mbah Wira mulai melanjutkan ceritanya. Ludruk topeng ireng itu dulunya dibentuk oleh sekelompok keluarga yang berisi orang-orang sakti untuk membasmi wabah demit yang menyerang desa-desa. Namun setelah selesai menjalankan misi itu, sang pemeran ludruk itu malah berbalik menyerang dengan seluruh demit yang berhasil ia kumpulkan dengan tubuhnya sebagai wadah. Rupanya pemain ludruk itu merupakan keturunan dari keluarga yang sangat jahat dan menyimpan dendam terhadap keluarga tersebut. Sebelum sempat mencelakai desa, ke-10 orang sakti itu mengalahkan pemain ludruk itu dengan menggunakan 10 pusaka sakti dengan ingon dari berbagai alam. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba pemain ludruk itu muncul lagi dengan wujud demit. Untuk mengumpulkan kekuatan kembali ia berkeliling ke desa-desa terpencil dengan kedok pementasan ludruk untuk mencari tumbal hingga kekuatannya sebesar ini. Cukup panjang informasi yang didapat oleh Mbah Wira, akhirnya Cahyo pun tahu asal-usul makhluk yang membantai desa dan orang tuanya. Aku menepukkan tanganku di bahu Cahyo sekedar untuk menenangkannya dari ingatan akan desanya. Mbah, lalu ke-10 pusaka itu? Tanya paklek yang penasaran. Ke-10 pusaka itu tidak diketahui keberadaannya, namun tidak menutup kemungkinan ada pusaka lain yang bisa mengalahkannya. Ucap Mbah Wira sembari mengeluarkan kujang yang berada di ikatan pinggang. Ini kujang lingga cakra peninggalan keluarga saya, kemampuan tusukannya bisa berlipat ganda ketika saya bacakan mantra leluhur. Seandainya ada kesempatan mendekati makhluk itu, mungkin saja benda ini bisa mengalahkannya, jelas Mbah Wira. Aku menunjukkan keris raga sukmaku pada Mbah Wira. Ini keris raga sukma, memiliki wujud fisik dan wujud gaib. Wujud gaibnya bisa memisahkan saya dari tubuh fisik dengan membawa serta keris ini. Apa kemampuan ini bisa berguna Mbah? Tanyaku. Belum sempat menjawab, giliran paklek mengeluarkan kerisnya yang memiliki ukiran khas kerajaan yang mirip dengan keris raga sukma. Ini keris Sukma Geni, keris ini bisa merubah tetesan darah saya menjadi api yang bisa menyembuhkan, jelas paklek yang ingin mendapatkan informasi lebih dari Mbah Wira. Mbah Wira memperhatikan pusaka kami dan mencoba mencari cara untuk melawan dengan semua peluang yang kami miliki. Nek iki pusakaku, sarung rojo ketek. Ambuni ya songgawe demit-demit mabur. Kalau ini pusakaku, sarung raja monyet. Baunya bisa bikin setan-setan kabur, ucap Cahyo yang tidak mau kalah dengan pusaka-pusaka kami. Paklek mulai tertawa melihat tingkah Cahyo. Iyo, aku ngerti, di antara pusaka kita ini pusakamu yang paling hebat. Sarungmu itu sudah nyelamatin nyawa kami berkali-kali loh, ucapku padanya. Aku ingat sekali bagaimana sarung kebanggaannya itu berhasil membantu melawan lelepah, dan barusan juga sarung itu menyelamatkanku dari demit bocah peliharaan kakek sakti tadi. Rupanya guyonan Cahyo tadi juga membuat Mbah Wira memikirkan sesuatu. Benar, dengan bantuan kalian dan pusaka yang ada mungkin saja kita punya kesempatan mengalahkan makhluk itu, ucap Mbah Wira.
Lantas seandainya kita bisa mengalahkan makhluk itu, bagaimana dengan Nyai Jambrong dan pengikutnya? Balas Pak Lek yang khawatir dengan kebuasan Nyai Jambrong. Memang pilihan yang sulit. Nyai Jambrong adalah makhluk yang haus akan kekuatan, ia bahkan bisa dengan mudah membunuh siapapun yang mencari masalah dengannya. Namun ia masih seorang manusia yang memiliki kelemahan, jelas Mbah Wira. Cahyo terlihat memikirkan sesuatu. Benar Pak Lek, Nyai Jambrong masih memiliki cucu buyut di desa yang saya datangi. Sepertinya masih lebih baik daripada membiarkan setan ludruk itu menang. Kali ini Cahyo mencoba menyampaikan pendapatnya. Ucapan Cahyo membulatkan tekad kami untuk mempertaruhkan nyawa mengalahkan penari ludruk itu dan akhirnya sebuah rencana berhasil kita siapkan. Dari dalam hutan terdengar suara tertawa Nyai Jambrong yang telah bangkit kembali setelah dikalahkan oleh kutukan Topo Ulo. Kami segera menghampiri mereka dan melihat orang-orang sakti yang membantu Nyai Jambrong kini telah terkapar. Hanya tersisa Nyai Jambrong sendiri di hadapan ratusan demit. Nyai, kami akan membantumu, ucap Mbah Wira yang mendekat disusul dengan Cahyo dan Pak Lek yang berada di belakangnya. Kowe bocah ketek sing nulungi arum cucuku? Kamu anak monyet yang menolong arum cucuku, ucap Nyai Jambrong yang masih ingat dengan wajah Cahyo. Iyo Nyai, aku durung sempat bales tendangan Nyai kemarin, ucap Cahyo yang sudah bersiap dengan roh wanasura yang merasuki dirinya. Kowe ora wedi nek tak pateni sakwise ngalahke demit kui? Kamu tidak takut jika kubunuh setelah mengalahkan setan itu? Ancam Nyai Jambrong. Yo wedi, jelas takut, tapi sekarang musuh kita sama. Pemain ludruk itu sudah membunuh orang tua dan seluruh warga desaku. Pertarungan kita urusin nanti, ucap Cahyo. Nyai Jambrong menoleh ke arah bocah yang berlagak sok kuat di sebelahnya. Kai, aku suka bocah yang terbakar dendam, tapi jangan salahkan aku jika kamu mati, lanjut Nyai Jambrong. Mendengar hal itu aku maju mendahului mereka. Nyai, Topo Ulo biar menjadi urusanku, aku sudah pernah mengalahkannya sekali lagi aku memisahkan sukmaku dari raga. Pak Lek tetap di belakang menjaga tubuhku dengan merapalkan geni baraloka yang mampu mencegah sukmaku terhisap ke tubuh pemain ludruk itu, begitu juga pada Cahyo untuk menghindari ilmu hitam yang mampu membangkitkan dendamnya lagi. Masih dengan pemandangan ratusan demit yang tenggelam oleh ilmu Nyai Jambrong, aku melayang menuju Topo Ulo sementara Nyai Jambrong langsung menerjang ke arah pemain ludruk yang masih menari dengan santai. Kabut hitam kembali mengelilingiku dengan Topo Ulo yang bersiap menghunuskan keris padaku. Hantaman keris yang beradu kembali menciptakan benturan besar yang bahkan dapat mementalkan demit-demit yang mencoba ikut campur. Cahyo seorang diri menahan sisa-sisa demit yang tidak tenggelam dan mencoba membuka jalan untuk Mbah Wira. Di satu sisi, penari ludruk itu sudah sibuk dengan serangan-serangan dari Nyai Jambrong, terlihat jelas ilmu bela diri mereka hampir mencapai taraf yang sama. Pertarunganku kali ini cukup mudah, Topo Ulo yang kesadarannya dikendalikan oleh ludruk itu tidak sehebat saat ia masih hidup. Tak butuh lama hingga aku berhasil menusuk jantungnya hingga keberadaannya benar-benar menghilang. Segera setelah mengalahkan Topo Ulo aku kembali ke ragaku dan bersiap maju bersama Pak Lek untuk membantu Cahyo. Pak Lek menggoreskan jarinya pada keris sukma geni dan merubah tetesan darahnya menjadi geni baraloka yang cukup besar. Sebuah kobaran api yang mampu menenangkan roh-roh penasaran yang saat ini menjadi pengikut demit ludruk itu. Bersama dengan Pak Lek kami melemparkan serpihan-serpihan api itu hingga semua roh penasaran di antara pasukan demit itu hilang dan tersisa siluman-siluman yang jadi lawan Cahyo. Keadaan mulai berbalik, dengan jumlah pengikut yang semakin berkurang demit ludruk itu semakin kewalahan dengan serangan Nyai Jambrong. Tak mau melewatkan kesempatan, Mbah Wira menusukkan kujang pusaka lingga cakranya tepat di punggung penari ludruk itu hingga terlihat darah hitam menetes dari luka dan mulutnya. Suara pemain ludruk itu terdengar kesakitan. Sayangnya tak lama setelahnya suara erangan itu berubah menjadi tawa. Hahaha, wiswayahe. Sudah saatnya, ucapnya masih dengan kujang Mbah Wira yang menusuk di punggungnya. Angin berhembus kencang seolah udara di sekitar kami terhisap oleh sesuatu. Terlihat garis maya tepat dia atas panggung ludruk itu. Mbah Wira mundur ke arah Pak Lek meninggalkan pusakanya yang masih tertancap di tubuh pemain ludruk itu. Itu gerbang jagat Segoro Demit, ucap Mbah Wira.
Paklek menarik geni berlokannya dan mencoba menahan retakan dimensi yang memunculkan wujud berbagai macam demit. Sayangnya, itu sama sekali tidak berguna. Berbagai macam makhluk keluar dari lubang itu, naluri makhluk halus itu membuatnya tertarik dengan getih anget yang dimiliki penari ludruk sehingga segera bergegas merasukinya. Dengan banyaknya demit yang merasuk luka yang dibuat oleh Mbah Wira dan Nyai Jambrong menutup sepenuhnya dan bahkan meningkatkan tenaganya menjadi berlipat-lipat. "Danan, jangan biarkan demit itu masuk ke celah itu!" teriak Paklek. Namun terlambat, dengan tubuhnya yang semakin kuat penari ludruk itu melompat ke dalam celah itu untuk mengumpulkan pasukan-pasukan yang lebih mengerikan. Aku dan Cahyo segera berlari mengejarnya, namun tiba-tiba sebuah pukulan keras dari makhluk yang mengamuk menghalangi kami. Kami menoleh mencari keberadaan makhluk yang mampu memberikan serangan sekuat ini. "Danan, itu Nyai Jambrong!" ucap Cahyo yang kaget. Tidak seperti tadi, aliran kekuatan dari celah jagat Segoro Demit merasuki tubuh Nyai Jambrong hingga kehilangan kesadarannya. Saat ini Nyai Jambrong mengamuk seperti hewan buas tanpa kendali. "Itu ajian Segoro Demit, sama yang dimiliki oleh Eyang Widarpa saat masih hidup," ucap Paklek. "Terus kita harus bagaimana, Danan?" teriak Cahyo yang jelas terlihat panik. "Kalian susul demit ludruk itu, biar kami mencari cara menghentikan Nyai Jambrong," teriak Paklek. Aku tidak setuju, kekuatan bela diri Paklek tidak sekuat Cahyo apalagi kondisi Mbah Wira sudah sangat lemah. "Pergi Danan. Hanya kalian berdua yang punya kesempatan mengalahkan demit itu, aku akan mencoba meminta satu bantuan lagi," teriak Mbah Wira. Nyai Jambrong yang semakin menggila akhirnya menyadari posisi Paklek dan Mbah Wira. Namun sebelum sempat menyerang, sebuah benda jatuh dari langit dan melukai Nyai Jambrong. Benda itu terus mengejar menyerang Nyai Jambrong yang kesetanan. Setelah memperhatikan beberapa lama aku mulai menyadari wujud benda itu. Itu mata tombak Candramukti. Aku tersenyum melihat keberadaan pusaka itu yang ternyata masih mau membantu kami. Dengan adanya pusaka itu, aku memutuskan untuk meninggalkan Paklek dan menyusul demit ludruk itu, namun, untuk memastikan keselamatan mereka ada satu hal yang harus kulakukan. Aku meletakkan keris Raga Sukma di antara dahi dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. "Jagat lelembut boten en due wujud, kulo nimbali, surga loka surga hayangan, ketuh mulih sampun nampani, tekan asa tekan sedanten." Mendadak langit menjadi gelap. Hujan turun begitu deras dan sekarang di hadapan kami telah muncul sesosok makhluk, bersambung. Kalian penasaran? Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.